Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal dan memahami surat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri surat dinas. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian membaca surat sebelumnya? Oke, pernah ya. Bapak yakin pasti kalian pernah membaca surat sebelumnya, baik itu surat undangan dari sekolah, surat pemberitahuan, atau jenis surat yang lainnya. Nah, menurut kalian, dari surat yang pernah kalian terima dan kalian baca, apa itu surat? Baik, tepat sekali. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Di sini ada kata tertulis ya. Jadi surat itu dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, fungsi surat ada kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, dan buah pikiran atau gagasan. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis. Sebagai alat bukti tertulis di sini maksudnya adalah apabila kalian melakukan jual beli, misal jual beli rumah, jual beli tanah, atau barang-barang lainnya, ketika kalian lakukan dengan disertai surat perjanjian jual beli, maka surat tersebut bisa kalian gunakan sebagai alat bukti tertulis. Kemudian yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Kemudian yang terakhir, yaitu sebagai pedoman kerja. Di sini ketika kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan, ketika kalian diminta untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan tugas tertentu oleh pimpinan kalian, biasanya kan akan menerima surat tugas. Nah, itu sebagai pedoman kerja kalian. Nah, melihat fungsi dari surat tersebut, maka penting ya untuk kita mempelajari surat. Oke, kita perlu tahu terlebih dahulu jenis surat. Ada 2 jenis surat yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu surat pribadi, dan yang kedua adalah surat dinas. Kita awali dengan surat pribadi terlebih dahulu. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS. Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan Ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda. Apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir. Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Buah hati Bunda, Edo. Dikutip dari buku Bahasa Indonesia Kemdikbud terbitan tahun 2016 halaman 246. Dari contoh surat ini, dari contoh surat pribadi ini, kita bisa simpulkan apa sih surat pribadi itu? Menurut kalian apa itu surat pribadi? Ya, menurut kalian apa surat pribadi? Oke, tepat sekali. Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Misal antara anak dengan orang tua. Selain antara anak dengan orang tua, bisa juga antar teman sejawat. Ya, atau sebaliknya dari orang tua ke anak. Intinya di sini adalah menyangkut kepentingan pribadi. Nah, itu merupakan surat pribadi. Kemudian ciri-ciri dari surat pribadi itu apa saja sih? Dari contoh contoh sebelumnya tadi. Ciri dari surat pribadi yang pertama, berbentuk komunikasi interaktif antara orang pertama yaitu pengirim dan kedua penerima. Dalam hal ini surat memiliki komunikasi satu arah ya, yaitu orang pertama tadi Edo mengirimkan informasi kepada orang kedua yaitu penerima yaitu Bunda Edo tadi. Kemudian yang kedua, memiliki unsur tanggal, alamat, pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan nama pengirim surat,
serta tanda tangan dari pengirim surat. Kemudian yang ketiga, isi berkaitan dengan masalah pribadi, yaitu menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikatif pribadi yang lain. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat santai dengan memperhatikan taat etika dan sopan santun. Jadi di sini bahasanya tidak baku atau kaku ya, melainkan bersifat santai, tapi tetap memperhatikan dua hal, yaitu etika dan sopan santun ketika kita menulis surat, ketika kita mengirimkan surat. Nah, ini untuk surat pribadi. Kita lanjut berikutnya, surat dinas. Kita perhatikan bersama contoh surat dinas berikut ini. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu dalam kurung Persami, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nomor 8/K/UKS 23 November 2015, lampiran 1 berkas. Yang terhormat Wali Murid Sofiana Zila di Tuban. Hal permohonan izin. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Hormat kami, Ketua Panitia tertanda Rozik Ahmad Zaini, mengetahui Kepala Sekolah tertanda Imam Mustaqim MPD. Dikutip dari Buku Bahasa Indonesia Kemdikbud terbitan 2016, halaman 248 sampai dengan 249. Nah, apabila kalian ingin membacanya ulang, silakan dibuka buku bahasa Indonesia kalian ya, untuk contoh yang pertama tadi, contoh surat pribadi maupun yang surat dinas ini. Dari contoh surat dinas ini, kira-kira kalian bisa simpulkan apa itu surat dinas? Oke, tepat sekali ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Misalnya pemberian tugas, permohonan izin, dan sebagainya. Intinya di sini dalam situasi formal untuk kepentingan formal, ya. Biasanya dalam lingkup kedinasan, ya. Pastinya melibatkan unsur kedinasan di sini. Nah, berikutnya ciri-ciri dari surat dinas. Yang pertama, unsur pengirim dan atau penerima merupakan suatu lembaga pemerintahan atau perusahaan, maaf salah ketik ya di situ, atau organisasi. Jadi di sini melibatkan lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Jadi baik itu dari sisi pengirimnya atau sisi penerimanya, itu ada di kalangan lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Lingkupnya ada di dalam kedinasan untuk surat dinas, ya. Jadi terkait dengan kepentingan dinas di dalam lingkup kedinasan, yaitu bisa meliputi lembaga pemerintahan, perusahaan, dan organisasi. Kemudian yang kedua, memiliki unsur kop, nomor, tanggal, lampiran, hal, alamat, salam pembuka, isi, penutup, salam penutup surat, nama, dan tanda tangan. Lebih cukup berbeda ya bentuknya untuk yang surat dinas dengan surat pribadi sebelumnya, yaitu di sini ada kop, ada nomor, ada tanggal, kemudian ada lampiran ya, kemudian juga ada halnya untuk apa. Bentuknya juga sudah tersusun dengan rapi ya, sesuai dengan aturan. Berbeda dengan surat pribadi tadi, sebenarnya bentuknya lebih lebih bebas, tidak terlalu terikat, hanya unsur-unsurnya saja. Untuk lebih lanjut nanti akan ada sesi berikutnya ketika kita menelaah struktur bagian dari surat dinas maupun surat pribadi. Di sini hanya penyampaian secara umum terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, isi berkaitan, mohon maaf salah ketik ya di situ, isi berkaitan dengan keperluan kedinasan yang bersifat resmi, seperti undangan rapat. Misalnya sekolah mengadakan rapat, kemudian mengundang wali murid, itu berarti termasuk surat dinas. Kemudian permohonan menggunakan tempat, permohonan izin, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat baku. Kalau yang tadi pertama surat pribadi tadi bahasanya santai dengan perhatikan etika dan sopan santun, untuk surat dinas bahasanya bersifat baku.
Ya, jadi sudah mengikuti aturan yang ada. Secara penulisan juga mengikuti ejaan bahasa Indonesia. Secara kalimat juga kalimatnya harus kalimat efektif. Pilihan kata yang digunakan menggunakan pilihan kata yang baku. Ditinjau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk pilihan kata. Nah, demikian kurang lebih untuk ciri-ciri dari surat dinas. Oke. Jadi hari ini kita mempelajari dua hal ya, yaitu ciri-ciri dari surat pribadi dan yang kedua ciri-ciri dari surat dinas. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.